Anak Abah Anies Baswedan ngamuk-ngamuk. Dia mengutuk Mahkamah Konstitusi. Dia mengutuk 4 menteri yang hadir memberikan kesaksiannya di sidang Mahkamah Konstitusi. Bahkan dia berikan thumbnail di judul videonya, "Dahsyat daya rusak cawe-cawe si Joko. Setelah 4 menteri bicara, MK bakal jadi mahkamah peneguh kecurangan lawan Edi Mulyadi." Tapi di sisi lain, Refli Harun dia merasa bahwa gugatannya ini akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Rangu sekali dia ngomong. Katanya bila nanti jadi dikabulkan, maka yang akan bertarung adalah 01 dan 03, dan itu tidak akan mengganggu kalender negara. Katanya itu ya. Pemungutan ulang itu hanya akan memakan waktu 2 minggu. Jadi tetap sesuai dengan rencana. Rangu pisang ngomongnya ya. Dia mengabaikan 96 juta pemilih Prabowo Subianto. Dia hanya fokus terhadap hasrat politiknya yang menggebu-gebu dan pasti akan palsu. Coba kita dengarkan dulu si Refli Ngadrun ini ya. Kurang ajar dia. Dia mengabaikan kita-kita loh. Saya ingin menjawab spekulasi atau pendapat yang sering dikemukakan oleh Yusril Iza Mahendra mengenai ketidakpastian kalau seandainya pemilu itu diulang pemungutan suaranya. Dia bilang pemilu ya diulang. Nanti akan terjadi kekosongan hukum, padahal presiden itu menjabat sampai 20 Oktober. Saya mengatakan omong kosong ya, soal kekhawatiran itu. Kenapa begitu? Jadi sebelumnya akan saya jawab ya, tetapi kenapa hal itu saya katakan omong kosong? Begini, kita harus pahami dulu apa yang menjadi permohonan 01 dan 03. Permohonan 01 dan 03 yang sama persis adalah Prabowo Gibran didiskualifikasi karena sudah curang, ya, sudah melanggar konstitusi, melanggar prinsip bebas, jujur dan adil, ya, prinsip pemilu konstitusional. Nah, kalau seandainya permohonan atau petitum dari permohonan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka MK akan memerintahkan pemungutan suara ulang. Sekali lagi pemungutan suara ulang ya. Apa bedanya pemungutan suara ulang dengan pemilu ulang? Beda jauh. Pemungutan suara ulang itu hanya satu tahapan, yaitu pencoblosan. Sementara kalau pemilu ulang berarti kita ulang dari awal. Barangkali diulang dari fase pendaftaran. Kalau diulang lagi dari fase pendaftaran, maka kemudian akan ada kampanye dan lain sebagainya. Akan ada pencoblosan serta penghitungan suara. Tentu akan memakan waktu lebih lama dan bisa kemudian menabrak kalender ketatanegaraan berupa penggantian atau pergantian presiden pada tanggal 20 Oktober 2024. Tapi kalau pemungutan suara ulang, ya enggak. Apalagi Sobat Era sekalian, pemungutan suara ulang itu tanpa mengikutkan pasangan Prabowo dan Gibran. Kalau tanpa mengikutkan pasangan Prabowo Gibran, maka sudah terjadi namanya run off election atau babak final antara 01 dan 03. Jadi sudah babak final. Namanya babak final ya tidak diperlukan lagi putaran kedua. Jadi bisa babak final. Dan itu sama sekali tidak menabrak kalender ketatanegaraan karena pemungutan suara ulang itu bisa diperintahkan pada bulan Juni sebagaimana jadwal putaran kedua. Ya kan? Pada bulan Juni bisa dilakukan pada putaran kedua tersebut. Dan itu penghitungan suaranya ya tidak akan lama karena hanya pilpres. Mungkin dalam jangka waktu 2 minggu. Oke. Renyah banget kan ngomongnya. Seolah-olah benar akan terwujud, terjadi pengkabulan oleh Mahkamah Konstitusi gugatannya, permintaannya. Tapi di sisi lain, pendukung-pendukung Anies itu ngamuk-ngamuk, bahkan ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan dikatakan peneguh kecurangan. Nih lihat si Edi Mulyadi nih.
Dia kutuk loh seluruhnya. Jadi udah harus diperiksa kejiwaannya mereka-mereka tuh. Seperti saya duga sebelumnya, tadinya saya berharap dugaan saya salah. Tapi apa boleh buat, keempat menteri ini pasang badan. Tidak berbicara apa adanya, berbicara masalah-masalah normatif untuk melindungi, membela majikannya, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Sayang sekali. Udah cukuplah, jangan panjang-panjang. Intinya ini para pendukung Anies itu udah kalang kabut, udah gak tentu arah. Ya mungkin Refli Harun ngomong kayak gitu hanya untuk konten, padahal hatinya pun menggebu-gebu dia. Padahal satu kali lagi, ketika dicek hatinya, kejujuran pikirannya, itu dia pun terganggu. Saksi 4 menteri pun dia tidak terlalu wow gitu tanggapannya. Hanya itu cuma laporan kerja aja. Edi Mulyadi kelihatan paniknya dia. Bahkan dia sudah serang Mahkamah Konstitusi. Ya, dia serang 4 menteri. Masih jadi jongos Jokowi katanya. Gila. Udah nggak udah nggak jelas gerakan mereka tuh. Tujuannya satu, hanya ingin membuat kegaduhan. Refli hanya ingin mendapatkan cuan dari konten. Terus apa lagi? Enggak, maksudnya dia nggak menghitung pendukung Prabowo seperti saya, nggak dihitung sama sekali. Sebagai seolah-olah kita itu produk gagal, ya. Suara kita itu dianggap hangus, nggak berguna di pandangan si Refli itu. Yang sah itu suara Anies, suara Prabowo nggak sah semuanya seolah-olah. Kan gila? Atau kita akan bersaksi? Ya, kita bersaksi di pengadilan pendukung-pendukung Prabowo tuh. Atau gini loh, yang simpelnya. Kan mereka mendalilkan bahwa yang mendapatkan bansos itu yang pada akhirnya pilih Prabowo. Gara-gara keterpaksaan. Cek datanya yang mendapatkan bansos, kita tantanglah kubu 01 untuk menghadirkan yang mendapatkan bansos dan silahkan bersaksi di pengadilan. Jangan semuanya. Berapa ya? 1000 aja. 1000 orang yang mendapatkan bansos, cek secara acak, hadirkan di pengadilan, tanya secara jelas. Anda pilih siapa? Misal pilih Prabowo. Apa alasan pilih Prabowo? Misal dari 1000 itu semuanya mengatakan gara-gara saya mendapatkan bansos, baru itu mungkin kita bisa percaya. Oh iya, berarti bansos benar-benar mempengaruhi pemilih. Bisa nggak dari 01 itu menghadirkan yang mendapatkan bansos tuh? Biar real, biar jelas. Karena kita merasa terhina sebagai orang yang tidak mendapatkan bansos, lalu seolah-olah suara kita itu nggak berguna, nggak sah. Apalagi keluar statement dari si Bambang, pemilih 02 itu miskin, dieksploitasi oleh penguasa, oleh Prabowo Gibran. Kita itu dieksploitasi sebagai masyarakat miskin, hanya diberi bansos lalu kita pilih dia. Kan jelas menghinakan dong kalau seperti itu caranya. Udahlah, kita maklumi aja ya. Maklumi atau jangan kira-kira? Orang yang kayak gini harus dimaklumi atau jangan? Mau tidak dimaklumi orang yang sedang diselimuti oleh kekecewaan, orang yang sedang tidak sehat. Jadi ya lebih baik dimaklumi aja ya. Ya meskipun kita agak-agak emosi sebetulnya mendengar statement-statement dari 01, tapi yuslah, gak apa-apa, kita tahan aja dulu, sampai titik akhirnya nanti pengumuman resmi hasil dari Mahkamah Konstitusi tanggal 22 ya.
Kita akan lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.